Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 477-480. Mata dominan Gu menjadi gelap, dan dengan dorongan hati, dia ingin mengusir orang-orang ini. Untungnya, Gu Badao tidak terlalu bingung. Jika begitu banyak tamu yang benar-benar diusir, maka keluarga Gu sama saja dengan menyinggung sejumlah besar orang di lingkaran Gu. Tentu saja, meskipun orang-orang ini berani mengatakan beberapa patah kata untuk menusuk dan menusuk dominasi Gu, tidak mungkin melangkah terlalu jauh. Pada akhirnya, Gu Badao pergi dengan malu. Wajah Gu Xiaosui tidak menunjukkan kepuasan sedikitpun, malah dia menjadi kesepian, dan lingkaran matanya menjadi merah. Li Fugui bertanya dengan bingung, "Xiaosui, ada apa denganmu?" Gu Xiaosui menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Garis bawah Tantai Zi Xuan membuka matanya, dan berkata dengan hati-hati seperti emas, "Katakan." Li Fugui hanya tersenyum dan berkata, "Tuan Yu, saya ingat bahwa cucu perempuan Anda Yu Yu menikah dengan Sangguan Hong, putra dari keluarga Sangguan. Apakah itu?" Tuan Yu tidak bisa menahan wajah lamanya segera. Dia pura-pura bingung dan berkata, "Benarkah, apakah ada hal seperti itu?" Tuan Wei tertawa dan berkata, "Itu benar-benar terjadi, saya bisa bersaksi." Tuan Yu berhenti melakukannya, dan memarahi, "Orang tua Wei, kamu ingin dipukuli, kan?" Orang tua Wei mencibir dan berkata, "Kamu peti mati tua, kamu masih tidak berani mengakui apa yang kamu lakukan saat itu." "Benar." Zuo memandang Gu Xiaosui dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Tapi aku mendengar darimu bahwa kakekmu menjodohkanmu dengan Sangguan Hong. Jika demikian, bagaimana orang ini bisa menikah dengan dua istri?" Tuan Mingjing berkata dengan ekspresi halus, "Temanku, kamu tidak tahu, orang-orang di dunia seni bela diri kuno kita berbeda dari orang-orang di dunia biasa. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menikah sebanyak kamu mau. Pokoknya, kamu tidak perlu orang bisa mengendalikanmu." Tuan Wei terkejut dan berkata, "Jadi, Pak Tua Yu, kamu tidak tahu, kamu sebenarnya mengirim cucu perempuanmu untuk menjadi anak Sangguan putra King Feng?" Tuan Yu berkata dengan wajah gelap. "Bukankah itu semua adalah masa lalu? Itu tidak dihitung sejak lama." Orang-orang lainnya juga mengerti sekaligus. Karena Sangguan Hong memiliki dua kontrak pernikahan, tidak mungkin keduanya menikah, tetapi yang satu hanya bisa menjadi pasangan menikah, dan yang lainnya bisa menjadi junior. Gu Xiaosui memiliki status bangsawan, jadi tentu saja tidak mungkin menjadi seorang junior. Jadi ayolah, satu-satunya yang bisa menjadi gadis kecil adalah Yu Yu. Li Fugui berpikir dalam hati bahwa jika Yu Yu mengetahui hal ini, dia mungkin bisa melakukan apapun dengan kepribadian Yu Yu. Retak pada saat ini, Gu Xiaosui melompat ke kasing, dan berkata dengan marah, "Pria anjing ini, tidak apa-apa jika dia ingin makan daging angsa, tetapi dia bahkan menemukan istri kecilnya, sungguh bajingan." Li Fugui melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya. Dia tersenyum dan berkata, "Pokoknya, kamu tidak akan menikah dengannya, dan masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Tapi dia melakukan ini, bukankah dia meremehkan wanita ini? Menyamar, Li Fugui, "Aku serahkan masalah ini padamu, jangan biarkan wanita ini jatuh." Wajah Li Fugui menjadi gelap, "Apa maksudmu serahkan padaku?" Gu Xiaosui berkata dengan percaya diri, "Aku milikmu sekarang. Bukankah seharusnya kamu membantu apakah saya menebus reputasi saya?" Dalam sekejap, Li Fugui jelas merasa bahwa beberapa mata langsung tertuju padanya, seperti pisau. "Ahem, Nona Gu, kamu tidak bisa salah denganku." Li Fugui buru-buru membuka mulutnya. Gu Xiaosui berkata dengan wajah sedih, "Li Fugui, kamu binatang buas, kamu jelas berjanji padaku bahwa kamu akan memperlakukanku dengan baik. Tapi kamu, aku mengabaikanmu." Setelah selesai berbicara, Gu Xiaosui menginjak kakinya, dan orang yang luar biasa datang, menutupi wajahnya dan lari.
Li Fugui tercengang. Kemudian dia tercengang. Operasi macam apa ini? Melihat Tuan Mingjing lagi. Tantai Zixuan sama dia menatapnya tanpa ekspresi. Sementara Tuan Yu dan Tuan Wei menunjukkan kekaguman di wajahnya, menjelaskan bahwa dia ingin menonton pertunjukan yang bagus. Li Fugui berharap dia bisa menamparnya 2 kali, jika dia tahu Gu. Itu Xiao Sui akan mengatakan hal seperti itu, dia akan membunuhnya. Tidak mungkin baginya untuk menempatkan dirinya di dalamnya hanya untuk menghibur Gu Xiao Sui. Jika saya mengatakan bahwa hal-hal tidak seperti yang Anda bayangkan, apakah Anda akan mempercayai saya? Meskipun Li Fugui merasa hal semacam ini adalah lumpur yang jatuh ke selangkangannya, dia tetap ingin menjelaskannya. Bajingan, Tantai Zixuan berkata dengan dingin. Tuan Mingjing berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Teman kecil yang kaya, keluarga Gu memang tidak sebanding dengan kita di Kolosseum. Akui saja, kita semua bisa mengerti. Li Fugui berkata dengan tercengang. Aku, Li Fugui. Apakah aku tipe orang yang ingin mendaki tinggi? Bahkan jika saya, Li Fugui, ingin mendaki tinggi, itu tidak tergantung pada keluarga Gu. Tuan Mingjing, berhentilah bercanda. Tepat ketika lelaki tua itu dan lelaki tua Wei hendak bercanda beberapa patah kata, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, dan alun-alun yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tantai Zixuan dan Tuan Mingjing masih bersama Tuan Yu. Tuan Wei bahkan tidak repot-repot menggoda Li Fugui, dan melihat ke arah platform tinggi di depannya. Li Fugui merasa lega, seolah-olah dia telah menerima amnesti. Dia juga melihat ke arah platform yang tinggi. Hanya dengan melihatnya, Li Fugui segera melihat bahwa di meja di tengah platform tinggi, di sisi kiri Tuan Gu, duduk seorang pemuda tampan. Pria itu bernama Ning Panan. Orang ini, Li Fugui sedikit terkejut, tapi dia tidak menyangka bahwa latar belakang Ning Panan begitu besar. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang birokrasi ini, dia juga tahu bahwa Zuo adalah yang paling dihormati di zaman kuno, dan posisi duduk Ning Panan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah yang paling dihormati di antara semua tamu, kedua hanya untuk Guru Gu sebagai tuan rumah. Selain itu, di seberang Ning Panan, Li Fugui melihat seorang pria parubaya dengan wajah nakal. Meskipun pria ini memiliki senyum di wajahnya, Li Fugui merasa sedikit tidak nyaman, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Orang ini adalah patriark dari keluarga Sangguan, ayah Sangguan Hong, Sangguan King Feng. Pak Tua Yu berkata dengan suara rendah. Mata Li Fugui sedikit menyipit, ternyata orang ini adalah musuh terbesarnya saat ini. Li Fugui sendiri tidak percaya, dia tidak tahu seperti apa musuh terburuknya sampai sekarang. Setelah Tuan Gu dan 3 meja di peron tinggi dipenuhi oleh tamu-tamu terhormat, pesta ulang tahun secara resmi dimulai. Keluarga Hu di kota pegunungan, mempersembahkan jasper laut dalam dan karang darah, dan berharap Guru Gu diberkati seperti Laut Timur dan hidup lebih lama dari Nanshan. Di atas meja dekat platform tinggi, seorang lelaki tua berjanggut berdiri, dan dengan wajah merah, dia menangkupkan tangannya ke arah Tuan Gu yang berada di platform tinggi. Tuan Gu berdiri sendiri, membungkukkan tangannya dan membalas hormat tanpa mengudara sama sekali, seperti seorang penatua yang baik hati dan lembut. Tapi hanya mereka yang mengenal Guru Gu yang tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Keluarga Sun di Jiangcheng, kirimi aku sepasang giok hetian. Suara nyanyian terus berdering, dan di perjamuan, ada juga orang yang berdiri dan mengucapkan selamat ulang tahun Guru Gu secara langsung. Nona Tantai dari Kolosseum, saya akan mengirimkan 10 BMW Premium. Setelah sekian lama, Li Fugui juga mendengar hadiah ulang tahun dari Tantai Zixuan dan Tuan Mingjing. 10 BMW, Li Fugui tersenyum, meski nilainya juga tinggi, tapi di pemandangan saat ini, sepertinya biasa saja. Setelah upacara ulang tahun dibawa dinyanyikan, giliran 3 meja tamu terhormat di panggung tinggi. Keluarga Yan Jingning, kirim ginseng liar berusia 1000 tahun, dan doakan Guru Gu panjang umur. Tuan Gu tersenyum lebar,
menatap Ning Panan dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Tuan Ning, jika Anda bisa datang sendiri, itu karena aku, Gu, telah kehilangan muka, jadi mengapa menghabiskan begitu banyak uang?" Ning Panan berkata sambil tersenyum, "Tuan Gu, kamu bisa meremajakan kakekku dengan obat ajaib, tapi kakek saya berkata bahwa dia masih ingin secara pribadi dia datang ke sini karena dia sudah tua dan tidak nyaman. Jadi dia meminta saya untuk datang daripada orang tuanya." Guru Gu segera berkata tersanjung, "Terima kasih atas cinta yang besar. Terima kasih atas cinta yang besar. Anda harus tahu bahwa hadiah dari keluarga Ning bukanlah apa-apa, hanya hadiah belaka. Itu hanya ginseng liar berusia 1000 tahun. Dengan status Tuan Gu, selama tidak terlalu keterlaluan, bahan obat apa yang tidak bisa diperoleh olehnya? Hanya saja Tuan Ning, salah satu dari 4 keluarga kaya di kota Yanjing, datang untuk merayakan ulang tahunnya secara langsung, yang terlalu berlebihan. Bahkan jika banyak orang tidak menginginkan hadiah, meskipun mereka memposting terbalik, mereka tidak dapat mempostingnya, dan mereka tidak dapat mengundang mereka. Belum lagi postur Tuan Ning yang begitu sederhana, dan kata-katanya bahkan lebih nyaman. Ini membuat Tuan Gu merasa segar dan segar. Yuksu Guan memberiku pil umur panjang. Pada saat yang sama, suara nyanyian bergema lagi. Kulit Tuan Gu sedikit berubah, dan dia memandang pemuda lain berjubah Tao dengan kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berkata, "Ini, bagaimana ini bisa dilakukan? Pil yang memperpanjang hidup ini. Saya khawatir itu dalam pandangan Yuksu. Hanya ada satu yang tersisa secara total. Apakah Anda punya 2? Jika Anda memberi saya 1 untuk orang tua jahat ini, bukankah hanya tersisa 1 yang terakhir?" Pemuda berjubah Tao itu mengangguk dan tersenyum. Dan berkata, "Apa yang Tuan Paman katakan sangat benar. Tetapi Tuan telah memerintahkannya, Paman Dashu. Kami di kuil Yuksu harus membawa beberapa hadiah yang tidak boleh diremehkan, agar kami dapat mengisi tempat untuk Anda, Paman." Tuan Gu sangat tersentuh, dan berkata dengan mata kemerahan, "Kakak laki-laki, hei, kakak laki-laki memperlakukan saya dengan baik. Saya khawatir saya tidak akan bisa membalas kebaikan saya dalam hidup ini." Penonton, semua orang yang hadir di sini adalah prajurit kuno. Meskipun suara di platform tinggi tidak keras, semua orang masih bisa mendengarnya dengan jelas. Ketika Li Fugui mendengar kata Yuksu Guan, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan ragu, "Apa itu Yuksu Guan? Apakah itu kuil Tao?" Tuan Yu dan Tuan Wei saling memandang, tak satu pun dari mereka berbicara. Terang Tuan Jing menyipitkan matanya sedikit, menatap pemuda itu, dan berkata dengan nada halus, "Ya, kuil Yuksu adalah kuil Tao, tetapi itu bukan kuil Tao biasa, tetapi sekolah latihan seni bela diri kuno, dunia." Li Fugui berkata dengan penuh minat, "Jadi benar-benar ada sekolah latihan?" Tuan Ming Jing berkata dengan ringan, "Tentu saja ada, Yuksu Guan adalah salah satunya." Tuan Wei tiba-tiba menyela dan berkata, "Pada tahun-tahun awal, saya mendengar orang mengatakan bahwa keluarga Gu sebenarnya berasal dari Yuksu Guan, tetapi saya tidak menyangka itu benar bicara tentang mengapa keluarga Gu dapat dengan kuat mengontrol konferensi eliksir. Jadi itu adalah keluarga yang mapan." Tuan Yu melirik Li Fugui dengan sungguh-sungguh, dan berkata, "Dengan cara ini, kamu punya masalah besar, aku dalam masalah." "Apa masalah besarnya?" Mata Li Fugui berkilat, dan dia berubah menjadi penasaran sayang, dan bertanya, "Apakah sekte tersembunyi ini sangat kuat?" "Tentu saja mereka sangat kuat." Tuan Ming Jing jatuh ke dalam semacam ingatan. Dia perlahan berkata, "Seni bela diri kuno menghilang di dunia sekuler. Tetapi di sekte pertapa, mereka tidak pernah berhenti ada. Sebaliknya, mereka terus meningkat dan melahirkan yang baru. Sampai sekarang, dapat dikatakan bahwa ada orang yang kuat seperti hutan, dan Tuan muncul dalam jumlah besar." Li Fugui menyentuh dagunya. Detak jantung berkata, "Lalu jika saya ingin bergabung dengan kuil Yuksu ini, apa yang harus saya lakukan?" Tuan Ming Jing melirik Li Fugui dengan aneh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan pikirkan itu.
Bahkan jika sekolah pertapa menerima murid, hanya menerima anak-anak di bawah usia 8 tahun, dan di atas usia 8 tahun, kecuali bakat Anda bertentangan dengan langit, mereka sama sekali tidak akan menerimanya. Li Fugui tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan sangat kecewa, mengapa ini? Apakah Anda memandang rendah para jenius yang lebih tua? Tuan Mingjing berkata sedikit lucu, jika Anda berusia di atas 8 tahun, temperamen Anda sudah tetap dan sulit untuk diubah. Lebih penting lagi, saat ini, kamu sudah masuk akal. Sekte dunia tersembunyi paling menghargai kesetiaan, ini saja akan menghalangi jalanmu. Li Fugui berkata dengan tidak yakin, jika sekte dunia tersembunyi memperlakukan saya dengan baik, tentu saja saya akan setia kepada sekte tersebut. Mereka semua adalah sekte dunia tersembunyi. Mengapa Anda begitu kaku? Adalah untuk mewarisi. Jika Anda tidak benar, atau jika Anda tidak cukup setia pada sekte, Anda akan dengan mudah mendorong sekte ke titik di mana itu tidak akan pernah dipulihkan. Jika Anda berusia di bawah 8 tahun, Anda masih bisa membimbing dan mengubahmu. Kamu terlalu tua? Mengapa kamu perlu menghabiskan begitu banyak energi? Li Fugui, awalnya, ketika dia mendengar tentang keberadaan sekte dunia tersembunyi yang luar biasa, reaksi pertamanya adalah bergabung dengan sekte dunia tersembunyi. Dia memasang payung pelindung sendiri. Tetapi ide ini hancur begitu lahir, yang membuat Li Fugui sangat tidak rela. Selain itu, Li Fugui merasakan banyak tekanan ketika dia mengira ada begitu banyak master di sekte tersembunyi ini, dan yang kuat keluar dalam jumlah besar. Sungguh, tidak mudah untuk merusak sistem yang melekat di dunia ini. Keluarga Gu sudah tampak tak terduga, dan sekarang dengan latar belakang ini, sudah tidak mungkin memaksa keluarga Gu untuk menundukkan kepala. Yang paling penting adalah bukan lagi apakah Li Fugui ingin melangkah lebih jauh, tetapi keluarga Gu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Setiap orang tidak bersalah, tetapi hamil bersalah. Li Fugui mengetahui kebenaran ini lebih baik daripada orang lain. Sangguan King Feng, bawa anjingmu dan ucapkan selamat kepada dermawanmu, yang diberkati seperti Laut Cina Timur dan memiliki umur lebih panjang dari Nanshan. Di akhir tahap perayaan ulang tahun, Sangguan King Feng berdiri, berjalan ke tengah, berlutut lurus ke bawah, dan bersujud dengan kuat 3 kerincingan. Di seluruh alun-alun, suasana tiba-tiba menjadi halus, dan banyak orang memandang Sangguan King Feng dengan jijik dan sarkasme. Mata Tuan Gu tenggelam, tetapi dia melangkah maju dengan pura-pura terkejut di wajahnya, membantu Sangguan King Feng berdiri sendiri, dan berkata berulang kali, King Feng, bagaimana ini bisa dilakukan? Anda akan segera menjadi presiden konferensi eliksir. Tidak banyak orang-orang di dunia ini yang layak untuk Anda berlutut. Bahkan jika Anda dan saya memiliki persahabatan guru-murid, mengapa Anda harus melakukan itu? Sangguan King Feng berkata dengan serius, mentor saya memperlakukan saya seperti kelahiran kembali, dan mentor saya adalah saya. Saya, Sangguan King Feng, dapat bersumpah di depan umum bahwa di masa depan, saya akan melayani orang tua saya seolah-olah saya melayani orang tua saya pada kencan buta, dan saya akan melayani dermawan saya. Kata-kata ini sangat jahat, dan mereka yang memiliki sedikit kurang kapasitas mental mungkin sudah mau muntah keluar. Li Fugui menyaksikan adegan ini sambil tersenyum, ekspresinya tidak berubah. Dia tahu sejak awal bahwa ada banyak jalan menuju puncak kehidupan, dan beberapa orang memilih jalan pintas, seperti Sangguan King Feng ini. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang memilih untuk bermartabat dan lurus, seperti Li Fugui, tetapi dibandingkan dengan jalan pertama, jalan kedua jelas jauh lebih sulit untuk dilalui. Oleh karena itu, jauh lebih banyak orang mengambil jalan pertama daripada jalan kedua. Terlebih lagi, pada saat ini, tidak peduli berapa banyak orang yang membenci Sangguan King Feng di dalam hati mereka, mereka masih harus memasang wajah tersenyum dan menjilatnya. Jika berlutut dan bersujud 3 kali dapat ditukar dengan posisi presiden konferensi eliksir, orang-orang yang berbaris untuk bersujud kepada Tuan Gu akan dapat berbaris ke Laut Cina Selatan dari sini.
Guru, hari ini adalah acara besar Anda. Ada satu hal yang saya tidak tahu apakah saya harus membicarakannya atau tidak. Setelah Sangguan King Feng berdiri, dia tampak ragu untuk berbicara. Tuan Gu berkata sambil tersenyum, King Feng, mengapa kamu seperti ibu mertua hari ini? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung. Sangguan King Feng menegakkan wajahnya, tiba-tiba berbalik, dan menembak Li Fugui dengan mata tajam. Dia berkata kata demi kata, saya mendengar bahwa orang gila pemberani menyelinap ke rumah Anda dan meminta Anda untuk posisi Presiden Konferensi Eliksir Mata. Tuan Gu berkilat dingin, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, itu benar, itu benar. Di alun-alun, banyak prajurit kuno berbisik satu sama lain dan memulai keributan. Beberapa tidak mengerti mengapa, dan beberapa menatap langsung ke Li Fugui dengan wajah sombong. Apa yang orang ini ingin lakukan? Wajah Tuan Mingjing tenggelam seperti air. Meskipun dia tidak bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya, dia bisa merasakan bahwa itu pasti bukan hal yang baik. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Sangguan King Feng. Dia berkata, orang ini belum menerima surat undangan. Tetapi orang seperti itu sekarang duduk di jamuan makan dengan cara yang megah. Orang yang tidak tahu malu dan sangat kasar harus ditendang keluar oleh semua orang ya. Seluruh alun-alun terdiam. Sekarang semua orang tahu apa tujuan sebenarnya dari Sangguan King Feng. Yang disebut membunuh dan menghukum hati, Sangguan King Feng ingin membunuh orang. Tuan Gu menghela nafas dan tidak berbicara. Sangguan King Feng segera berkata, Guru, jika ada sesuatu yang harus dilakukan, saya, sebagai seorang murid, secara alami harus melakukan yang terbaik. Guru saya, duduk, dan menunggu saya untuk mengusir orang gila yang berani ini, dan kemudian membiarkan semua tamu terhormat makan dan minum dengan baik. Lupakan saja, biarlah. Tuan Gu tampak penuh kasih. Wajah Sangguan Hong penuh kebanggaan dan kegembiraan. Mendengar ini, dia tidak sabar untuk melompat keluar, menunjuk ke arah Li Fugui dan berteriak keras, Li Fugui, kamu berbicara tentang kamu, anjing, beri aku keluar. Li Fugui tersenyum tipis, menggosok hidungnya, dan berdiri. Tuan Wei buru-buru berkata, Fugui, jangan impulsif. Jika kamu keluar sekarang, kamu akan menjadi lelucon seluruh dunia seni bela diri kuno, dan kamu akan selesai saat itu. Orang tua Yu juga takut Li Fugui akan melakukan sesuatu yang tidak rasional karena dia masih muda dan penuh semangat, jadi dia berkata, kami memiliki segalanya, kamu duduk dulu. Hanya Tuan Mingjing yang tidak berbicara. Dia tahu bahwa Li Fugui pasti tipe orang yang akan pergi jika seseorang menamparnya, dan dia harus membayar 2 kali lipat. Pada saat ini, bagaimana mungkin Li Fugui menjadi begitu kuat dan memalukan? Keinginan Sangguan King Feng dan putranya pergi begitu saja. Sangguan King Feng menatap Li Fugui dengan merendahkan, dan berkata dengan mata main-main, Li Fugui, hari ini adalah hari ulang tahun guruku. Aku tidak mau membuat keributan, jadi kamu harus pergi sendiri. Jangan gerakkan tanganmu dan menyakitimu. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya akan pergi. Bukankah itu memalukan bagi saya? Li Fugui tertawa, dan mengatakan sesuatu dengan malas. Sangguan Hong memarahi dengan keras, Li Fugui, kamu berani sombong, dan kamu bahkan tidak melihat tempat ini. Jika kamu tidak pergi, aku akan membiarkan orang melemparmu keluar. Tapi dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Dia berharap Li Fugui akan berakar di bawah kakinya, tetapi dia tidak akan pergi. Hanya dengan cara ini dia dapat meningkatkan masalah ini dan membalas serta mempermalukan Li Fugui secara terbuka. Sangguan King Feng berkata tanpa ekspresi, Li Fugui, jangan. Bersulang kesabaranku terbatas jika aku tidak makan dan minum anggur berkualitas. Li Fugui tertawa keras, dan berkata dengan bangga, Tuan Jiagu belum berbicara. Anda anjing tidak sabar untuk mengusir saya. Mungkinkah Anda khawatir saya akan menantang Anda dan mengalahkan Anda di depan umum, sehingga saya akan biarkan kamu pergi? Semua orang tahu bahwa kamu tidak sebaik aku, anak bermulut kuning.
Mencari kematian, wajah Sangguan King Feng menjadi gelap. Dia memberi minuman rendah, dan memerintahkan, "Kemarilah, bawa orang ini keluar." Segera beberapa sosok hitam berkedip dan dengan cepat mendekati Li Fugui. Tuan Ming Jing berdiri pada waktu yang tepat, berdiri berdampingan dengan Li Fugui, dan berkata dengan nada datar, "Sangguan King Feng, ayo kita hentikan." Hampir semua orang di alun-alun menonton pertunjukan. Cukup Tuan Gu tiba-tiba menamparkan meja, dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Hari ini adalah hari ulang tahunku, dan pengunjung adalah tamu. Jadi jangan ganggu semua tamu terhormat, biarkan masalah ini selesai. King Feng, kamu juga kembali." Sangguan King Feng sangat tidak mau. Menurut rencananya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk sepenuhnya menginjak-injak Li Fugui sampai mati. Tetapi sekarang kata-kata Tuan Gu pasti akan mengalahkan tujuannya. Dia benar-benar ingin menolak perintah, tetapi dia tidak berani. Lagi pula, dia baru saja menunjukkan postur tubuhnya. Jika dia tidak mematuhi Tuan Gu, apa yang akan dipikirkan orang lain tentang dia? Apa pendapat Tuan Gu tentang dia? Namun, saat Sangguan King Feng hendak duduk kembali, Li Fugui tiba-tiba berbicara sembarangan. Saya baru saja mendengar Li Fugui berkata, "Tuan Gu, seperti kata pepatah, tidak ada kebajikan dan kebenaran dalam jual beli. Lagi pula, Anda juga seorang tetua. Saya akan makan makanan Anda, jadi saya tidak bisa datang kosong diserahkan. Baru saja semua orang memberikannya kepada Anda. Selamat. Kebetulan, saya juga punya hadiah ucapan selamat, dan saya berencana untuk memberikannya dengan kedua tangan." Oh. Tuan Gu mengangkat alis abu-abunya, tidak tahu obat apa Li Fugui sedang menjual, tetapi dia berkata dengan ramah, "Orang tua itu penasaran, saya tidak tahu hadiah apa yang ingin Anda berikan kepada orang tua ini." Li Fugui berjalan perlahan menuju platform tinggi dengan tangan di punggungnya, dan berkata dengan suara nyaring tanpa terburu-buru, "Ini bukan hadiah yang mahal. Saya mendengar bahwa wakil ketua Sangguan adalah seorang apoteker bawaan, tetapi saya, Li Fugui, juga seorang apoteker, jadi saya ingin menantang wakil ketua Sangguan." Begitu komentar ini keluar, pemandangan itu penuh kegemparan. Ekspresi wajah banyak prajurit kuno sangat bersemangat, dan mereka hanya merasa bahwa segala sesuatunya semakin menarik. Wajah Sangguan King Feng jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Fugui ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Penghinaan barusan berlipat ganda dalam sekejap mata. Untuk mengetahui apakah dia wakil ketua konferensi eliksir atau ketua masa depan yang pasti, apa itu Li Fugui? Jika dia menerima tantangan ini, tidak ada yang perlu dikatakan jika dia menang. Tetapi jika dia kalah, saya khawatir seluruh dunia seni bela diri kuno akan tahu bahwa dia, yang disebut sebagai presiden konferensi ramuan, sebenarnya tidak sekuat Li Fugui dalam memurnikan obat. Dia ingin menginjak-injak Li Fugui sampai mati, tetapi sekarang Li Fugui tampaknya menganggapnya sebagai batu loncatan menuju ketenaran di dunia seni bela diri kuno. Memikirkan hal ini, Sangguan King Feng sangat marah. Mata Ning Panan menyala di samping. Dia secara naluriah ingin berdiri dan bergegas ke guru. Tetapi untungnya, dia segera ingat acara apa itu, bangkit setengah dari tubuhnya, dan duduk kembali. Sekarang perhatian semua orang tertuju pada Li Fugui dan Sangguan King Feng. Tidak ada yang memperhatikannya, jadi tindakannya tidak tiba-tiba. "Li Fugui, apa kamu? Kamu ingin menantang ayahku? Kenapa? Apakah kamu layak?" Sangguan Hong juga marah, dan melompat keluar lagi. Li Fugui tersenyum ringan dan berkata, "Apakah Anda layak atau tidak? Anda akan tahu nanti." Atau, apoteker senior, wakil presiden Sangguan, masih tidak berani bersaing dengan pemuda seperti saya. Tentu saja, jika dia tidak berani, itu tidak masalah. Presiden konferensi eliksir tidak tahu cara membuat obat, tidak masalah. Tetapi dengan cara ini, saya akan mengatakan bahwa Anda, Sangguan King Feng, tidak sebaik saya, Li Fugui. Kata-kata ini hampir membuat hidung Sangguan King Feng bengkok. Ini hanya memblokir semua rute pelarian dan kelonggarannya.
Masalah terbesar adalah Sangguan King Feng telah mengumpulkan informasi Li Fugui. Jadi dia secara alami tahu bahwa keterampilan alkimia Li Fugui luar biasa. Dia tidak khawatir kalah. Tetapi jika dia tidak bisa menang dengan bersih, maka itu sebenarnya kalah. Dia mengucapkan 1000 kata dan 10.000, dia tidak mau setuju untuk bersaing dengan Li Fugui. Sekarang dia telah terpojok, Sangguan King Feng dapat melihat bahwa ratusan pasang mata sedang menatapnya, dan arti dari setiap pandangan cukup untuk membuatnya ingin membunuh. Sangguan King Feng menekan kegelisahan di hatinya, dan dia memandang Tuan Gu. Sekarang jika dia ingin menyelesaikan liku-liku ini, dia hanya bisa mengandalkan Tuan Gu untuk berbicara. Namun, apa yang membuat hati Sangguan King Feng tenggelam adalah bahwa dia menemukan bahwa Tuan Gu tidak memandangnya sama sekali, tetapi berkata, "King Feng, semua orang telah datang untuk menelepon, dan masalah konferensi ramuan akan tergantung pada Anda di masa depan. Tuhan, apa yang telah engkau putuskan untuk lakukan?" Hal lama ini, Sangguan King Feng marah dan marah. Mendengar ini, dia tidak tahu bahwa Tuan Gu tidak puas dengan perilakunya yang dinilai sendiri sekarang. Jadi dia mengambil kesempatan untuk mengalahkannya. Hanya saja mengetahui itu adalah mengetahui perasaan ini, tapi itu terlalu tidak nyaman. Sangguan King Feng merasa kejam di dalam hatinya, dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Karena ini masalahnya, maka saya tidak punya pilihan selain menang dengan paksa." "Jadi kamu setuju?" Mata Li Fugui berbinar. Dalam hal pertarungan, dia benar-benar tidak yakin bisa menang melawan Sangguan King Feng. Tetapi dalam hal bersaing dalam pengobatan penyulingan, dia benar-benar memiliki kepercayaan 100% untuk memenangkan kompetisi. Tentu saja, jika dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri ini tidak, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk mengusulkan kompetisi? Li Fugui tidak suka melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Sangguan King Feng menekan amarahnya, dan berkata sambil mencibir, "Itu sangat sulit untuk berjanji padamu, hanya saja karena kamu menantangku, kamu harus lebih memperhatikannya. Ya, bagaimana dengan ini, jika kamu kalah, kamu bisa bersujud 10 kepala kepada mentormu untuk merayakan ulang tahunnya." Li Fugui tertawa dan berkata, "Itu tidak masalah, tapi bagaimana jika kamu kalah?" Sangguan King Feng berkata dengan senyum di wajahnya, "Saya tidak bisa kalah, dan itu normal jika Anda tidak mempercayainya. Dengan pengetahuan dan visi Anda secara alami tidak tahu seberapa kuat teknik alkimia yang sebenarnya, Anda baru saja menyebutkan syarat-syaratnya." Sudut mulut Li Fugui sedikit terangkat, dan dia berkata, "Jangan khawatir, Wakil Presiden Sangguan, saya tidak akan mempersulit Anda. Jika Anda kalah, Anda juga akan bersujud kepada saya 10 kali. Meskipun aku tidak berulang tahun hari ini, aku tidak keberatan menjadi ayahmu." Sombong, Sangguan King Feng sangat marah. Matanya seperti pisau, dan aura yang mengintimidasi langsung mengunci Li Fugui. Li Fugui sedikit terkejut. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Sangguan King Feng ini bukan hanya seorang apoteker, tetapi juga memiliki kekuatan. Seni bela diri kuno setidaknya telah mencapai tingkat puncak Mingjin. Tapi perasaan tertindas itu hanya berlangsung sesaat, dan diselesaikan oleh Tuan Mingjing dengan sedikit lambaian lengan bajunya. Li Fugui baru saja berbicara tentang mengambil keuntungan, melihat bahwa tujuan untuk membuat marah Sangguan King Feng telah tercapai. Dia segera berkata, "Oke, karena Anda telah setuju, kompetisi dapat dimulai sekarang." Wakil presiden lain dari konferensi Eliksir berdiri, melirik keduanya, dan bertanya. Li Fugui berpikir sejenak dan berkata, "Entah kamu tidak berlatih, karena kamu ingin memurnikan obat, itu pasti yang paling sulit untuk dimurnikan dan yang paling berharga." Wakil presiden konferensi ramuan segera berkata, "Kalau begitu cairan obat peremajaan, cairan obat jenis ini tidak begitu sulit atau berharga. Mudah didapat, tetapi sangat sulit untuk memurnikan cairan obat di atas tingkat bawaan." Li Fugui berkata tanpa ragu. "Kalau begitu cairan peremajaan ini, tapi saya punya permintaan kecil.
Wakil Presiden Konferensi Elixir berkata dengan tidak sabar, permintaan apa? Li Fugui berkata dengan sedikit malu. Saya belum tahu bagaimana cara memurnikan obat cair semacam ini. Saya harus memberikan saya salinan resepnya, kan? Apa? Li Fugui ini bahkan tidak punya resep. Bagaimana dia menjadi seorang apoteker? Telah disempurnakan sebagai kompetisi, dan saya pikir dia menantangnya karena dia pikir dia bisa menang. Tetapi sekarang saya merasa bahwa orang ini tidak lebih dari seorang badut yang ingin menyenangkan publik, bersambung.